Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menampilkan penyerangan terhadap DVWA. Sebelumnya perkenalkan, kami di sini beranggotakan 5 orang, yaitu Aryan Wicaksono, Suryani, Tri Reski Rahmawati, Nurfaidah, dan Mardiani. Damn Vulnerable Web App atau DVWA adalah aplikasi web PHP MySQL yang sangat rentan atau memiliki banyak celah keamanan. Tujuannya adalah untuk membantu para security profesional menguji skill dan tools-nya di lingkungan hukum atau tidak melanggar hukum. Kemudian untuk membantu web developer agar lebih memahami proses mengamankan aplikasi web, serta guru atau siswa untuk mengajar atau mempelajari keamanan aplikasi web. Adapun jenis serangan yang akan kami lakukan adalah brute force pada low dan medium level dan SQL injection pada low level. Brute force attack adalah metode peretasan untuk mendapatkan akses tidak sah atau ilegal ke akun individu, sistem organisasi, atau jaringan dengan mencoba-coba memecahkan password, login kredensial, dan kunci enkripsi. Peretasan ini mencoba beberapa username dan password, seringkali menggunakan komputer untuk menguji berbagai kombinasi hingga menemukan informasi login yang benar. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai brute force dengan low level. Jadi langsung saja kita membuka aplikasi exam. Kemudian start Apache dan MySQL-nya. Setelah itu buka Chrome, kemudian ketikkan localhost. Nah, di sini sudah terlihat DVWA yang sudah saya download. Kemudian klik. Nah, username-nya kita isi dengan admin. Kemudian password diisi dengan password. Nah, sudah terbuka. Sebelum itu kita harus mengganti DVWA security-nya karena ternyata di sini sudah menunjukkan low level. Jadi kita tetap menggunakan itu karena saya akan menjelaskan mengenai low levelnya. Kemudian klik brute force. Sebelum itu kita melihat source-nya dulu. Jadi ini adalah source yang difilter. Jadi ini bisa kita lakukan input. Bisa kita ganti kode-kode yang ada di dalam sini. Jadi untuk di sini kita login menggunakan username admin. Kita mencoba menggunakan username tersebut, apakah dia akan masuk pada suatu server atau tidak. Ternyata di sini ditunjukkan bahwa dia masuk pada suatu web server. Berarti username yang saya masukkan tadi itu benar. Nah, untuk pencegahannya sendiri itu, kita harus menggunakan MySQL escape string agar karakter-karakter yang digunakan tidak bisa masuk lagi ke web servernya. Selanjutnya saya akan memaparkan cara melakukan serangan brute force untuk tingkat medium. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan pada DVWA security, kita atur ke tingkat medium lalu klik submit. Kemudian pada bagian brute force, misalnya kita coba dulu username-nya nama saya sendiri, password-nya juga. Sebenarnya password-nya bebas saja. Kita klik login dan save. Nah, di sini username dan password-nya salah. Kita copy dulu pesan kesalahannya. Nah,
Untuk melakukan serangan brute force pada tingkat medium, kita membutuhkan intercept. Kita sebelum memasuki langsung ke webnya, web servernya, kita harus melakukan intercept terlebih dahulu. Di sini kami akan menggunakan aplikasi Burp Suite agar bisa memodifikasi username dan password yang telah dimasukkan. Saya menggunakan Burp Suite Community Edition. Kita klik next, start Burp. Jadi skenario-nya di sini, kita akan mengirimkan username dan password ke web server yang ada di sini. Tapi akan masuk terlebih dahulu di Burp Suite untuk dimodifikasi. Pada Burp Suite-nya kita setting terlebih dahulu. Di bagian options, di sini ada 127.0.0.1 pada port 8080. Nah, proxy ini juga akan kita atur di Mozilla kita. Jadi ketika kita akan mengetikkan username dan password, akan masuk ke Burp Suite terlebih dahulu. Caranya untuk mengatur proxy-nya, pada bagian settings kita cari sini, kita pilih manual proxy configuration, masukkan 127.0.0.1 dan port 8080. Kita klik OK. Selain itu, kita juga membutuhkan yang namanya Foxy Proxy untuk Mozilla. Di sini kita atur options. Nah, namanya terserah saja. Kita masukkan juga tadi 127.0.0.1 dan port 8080. Kita klik save. Misalnya kita atur ke on dulu. Lalu kita coba. Login. Kita ulang dulu. Nah, di sini akan loading terus-menerus karena akan mengirimkan dan akan ditangkap terlebih dahulu oleh Burp Suite. Di sini kita dapat lihat di proxy intercept telah menangkap username dan passwordnya. Kita klik kanan lalu send to intruder. Pada intruder kita atur di positions, kita clear terlebih dahulu. Attack type-nya kita atur ke cluster bomb. Kemudian kita blok username-nya. Lalu klik add. Begitupun untuk password-nya. Selanjutnya pada bagian payloads. Di sini payload set-nya ada dua. Satu untuk username dan yang kedua itu untuk password. Di sini payload option kita masukkan kemungkinan username. Misalnya saya tulis nama saya, admin, user, dan bos misalnya. Begitupun untuk payload set 2, untuk passwordnya kita masukkan kemungkinan password. Misalnya password pas 123 pas WD misalnya 4 juga sudah cukup. Kemudian pada bagian options di sini grab match-nya kita clear terlebih dahulu. Kemudian jadi grab match ini kita akan menginput. Ketika kita menginputkan benar atau salah, kita harus isi kata-katanya.
Di sini saya akan memasukkan kata-kata jika salah tadi yang sudah di-copy, lalu add. Nah, lalu kita lakukan stir attack. Kita tunggu, maka akan melakukan request atau mengecek satu persatu. Di sini kita dapat lihat untuk payload 1 atau username, misalnya username yang kita masukkan itu Mardiani dan passwordnya Mardiani, maka akan bernilai 1 atau username and or password incorrect itu akan tampil. Nah, dari ke 16 hasil ini dapat kita lihat hanya satu yang bernilai 0, yaitu untuk username admin dan passwordnya password. Jadi ini adalah username dan passwordnya. Kita coba dulu. Proxy-nya kita off-kan dulu. Jadi tadi username-nya admin dan passwordnya password. Kita klik login. Nah, di sini ada bacanya welcome to the password protect area admin. Jadi kita telah berhasil login. Kita telah berhasil menebak username dan passwordnya. Jadi ini adalah serangan brute force untuk tingkat medium. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena saat melakukan request, tidak ada yang namanya session token dan user token. Jadi akan terus merequest sama seperti itu. Cara mengantisipasinya, saat kita konfigurasi di web server, bisa menggunakan yang namanya session user dan user token. Baik, sekian itu saja dari saya. SQL injection didefinisikan sebagai sebuah teknik eksploitasi dengan cara memodifikasi perintah SQL pada form input aplikasi yang memungkinkan penyerang untuk dapat mengirimkan sintaks ke database aplikasi. Jadi di sini dia mencoba mengambil data dari database aplikasi tertentu. Nah, SQL injection ini juga dapat didefinisikan sebagai sebuah teknik eksploitasi celah keamanan pada layar database untuk mendapatkan query data pada sebuah aplikasi. Keberhasilan dari serangan SQL injection ini memungkinkan penyerang untuk dapat mengakses seluruh database, tabel, dan query pada aplikasi, di mana seperti yang kita ketahui bahwa database merupakan inti data pada aplikasi. Apabila informasi mengenai penggunaan misal nama, tanggal, NIP, jabatan, email, dan nomor telepon diketahui, maka penyerang dapat melakukan serangan lebih lanjut terhadap aplikasi. Melakukan pengujian pada level low. Sini kita buka DVWA security, kemudian setting low, lalu klik submit. Selanjutnya kita buka SQL injection. Nah, di sini kita coba klik kutip atas, kemudian submit. Nah, di sini ada pesan error. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada kelemahan dari aplikasi web DVWA ini, karena ketika kita mencoba menyerang dengan tanda petik tadi, terjadi kesalahan. Nah, di situ terlihat bahwa ada salah satu kelemahan. Kita telah belajar bahwa bagaimana penggunaan kode inputan dalam sebuah MySQL. Nah, di sini saya sudah mengetik sebuah kode SQL. Contoh, sini ada kutip atas union select user, kemudian password from user. Ini artinya kita akan mengambil nilai user dan password dari database ini. Kemudian copy, kita coba masukkan ke dalam SQL injection-nya, paste. Kemudian klik submit.
Nah, di sini muncul 5 buah ID beserta nama dan passwordnya. Kemudian kita coba mendeskripsikan dari salah satu password di sini. Kita menggunakan aplikasi tambahan yakni MD5 Online. Kita tinggal paste saja. Oke, di sini kita telah dapat bahwa passwordnya ABC123. Nah, di sini kita bisa mengetes apakah cara kita mendapatkan nilai dari database-nya tadi sudah benar. Kita bisa coba di brute force. Nah, tadi kan kita lihat di sini username-nya itu Gordon B. Copy juga passwordnya, paste, klik login. Kita berhasil masuk ke dalam aplikasi ini. Ini artinya untuk mencari username dan password, kita bisa menggunakan SQL injection dengan mengambil data pada database-nya. Oke, itu saja. Terima kasih. Selanjutnya, cara mencegah serangan brute force dan SQL injection. Pencegahan pada brute force attack. Yang pertama, buat kombinasi password yang rumit, misalnya dengan menggabungkan huruf kapital, huruf kecil, simbol, dan angka yang tidak berurutan serta panjang password minimal 8 karakter. Yang kedua, mengatur limit login. Limit login akan membatasi seberapa banyak percobaan login bisa dilakukan. Setelah itu, login akan terkunci beberapa waktu. Dan yang ketiga, gunakan CAPTCHA. Sistem ini akan memastikan bahwa login dilakukan oleh pengguna yang berwenang, bukan oleh sebuah program komputer yang dirancang untuk membobol sistem. Dan yang keempat, manfaatkan two-factor authentication, yaitu dengan menggunakan konfirmasi dari perangkat lain, biasanya berupa kode yang diterima melalui nomor telepon atau email, sehingga kita dapat mendapatkan informasi aktivitas login yang dilakukan, serta tanpa kode dari kita tak seorang pun bisa melakukan upaya login. Dan yang kelima, mengganti URL login WordPress. Dan yang keenam, menggunakan Cloudflare, yaitu layanan keamanan di mana pengguna dapat melakukan pengaturan untuk membatasi halaman login dan memeriksa integritas browser. Dan yang terakhir, yaitu memantau log WordPress Anda. Hal ini untuk mengecek daftar aktivitas user, sehingga kita bisa tahu jika ada aktivitas mencurigakan pada website, termasuk percobaan login berkali-kali, lengkap dengan alamat IP-nya. Kemudian untuk pencegahan pada SQL injection attack, yang pertama menggunakan parameterized SQL query. Tujuannya agar database dapat membedakan mana yang merupakan SQL statement dan mana yang merupakan data yang diinputkan oleh pengguna, sehingga penyerang tidak bisa mengubah isi query walaupun telah memasukkan kode SQL saat melakukan input. Yang kedua, lakukan pengecekan pola atau pattern check, yaitu validasi input data dengan menggunakan regular expression. Secara umum ada dua, yakni melakukan whitelist dan blacklist. Dan yang ketiga, tambahkan escape karakter. Misalkan karakter yang memiliki makna khusus di SQL yakni single quote petik 1 di dalam parameter dapat diinterpretasikan sebagai dua single quotes kutip 2. Maka untuk menghindari kesalahan eksekusi dalam database, tambahkan karakter escape seperti backslash, misalnya slash kutip 1, sehingga karakter single quote akan tetap diartikan sebagai single quote oleh database. Yang keempat, menonaktifkan informasi pesan kesalahan aplikasi atau error. Hal ini untuk mencegah pesan error yang ditampilkan sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak penyerang. Dan yang kelima, amankan database yang digunakan. Misalnya mendefinisikan hak akses pengguna menggunakan teknik enkripsi, menonaktifkan akses dari publik untuk mengakses database, dan melakukan penggantian password secara berkala pada akun yang digunakan untuk mengakses database. Dan yang keenam, lakukan pengujian keamanan aplikasi secara berkala. Tentunya agar celah keamanan dapat diketahui sejak dini sehingga langkah preventif dapat
segera dilakukan. Dan yang ketujuh, gunakan perangkat keamanan web application firewall, tentunya untuk mendeteksi dan memblok serangan SQL injection yang sedang berjalan. Sekian video serangan terhadap DVWA dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.